Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita yaitu untuk belajar dengan agama Islam. Yang pertama, kita berdoa sebelum memulai pelajaran agar pelajaran kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah yaitu membaca doa. Setelahnya kita membaca doa, mari sebelum mulai pelajaran Bapak akan mengabsen satu persatu dari yaitu siswa-siswi kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, setelah kita mengabsen, mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu bab 2 tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Kita sebagai anak yang soleh serta soleha, tentu kita harus bisa membaca, menulis, serta menghafal daripada surat An-Nasr, agar nanti kita bisa menerapkan daripada yaitu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu dalam peribadahan kita. Oleh karena itu, tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama, pertemuan yang pertama dan yang kedua, menunjukkan bacaan surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat 3 sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kemudian, melalui model pembelajaran kooperatif, siswa diharapkan bisa dapat yaitu menganalisis makna daripada Quran surat An-Nasr, yaitu selalu bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan, dan kemudian menunjukkan daripada hafalan melalui pelajaran proyek yang diharapkan bisa dapat menyajikan keterkaitan antara Quran surat An-Nasr dengan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membaca yaitu surat An-Nasr berikut dengan sungguh-sungguh, diawali dengan yaitu pembacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, kita telah yaitu membaca daripada surat An-Nasr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita membahas daripada yaitu surat An-Nasr ini dengan satu persatu. Yang pertama, kita perhatikan daripada bacaan idza ja. Di sini ada dua. Yang pertama kalimat idza. Idza di situ mempunyai panjang 2 harkat atau 2 ketukan. Dan sedangkan bacaan ja itu panjangnya 5 harkat atau 5 ketukan. Contoh yang panjangnya 2 ketukan, bacaan idza. Idza. Sedangkan huruf ja itu memiliki 5 harkat atau 5 ketukan. Ja. Jadi idza ja. Kemudian dilanjutkan dengan yaitu nasrullah. Pembacaan nasrullah
dihukumkan dengan hukum daripada tebal. Jadi dibacanya Nasrullah, bukan Nasrullah, tapi dibacanya dengan Nasrullah. Nasrullahi wal fath. Di ujung kalimat ha, maka di sini kita keluarkan suara haknya dengan yaitu hak kecil. Dengan contoh sebagai berikut, wal fath. Jadi agar lebih baik dan lebih sempurna, kita baca dengan yaitu wal fath. Dari ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ayat yang pertama. Kemudian berlanjut kepada ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di ayat kedua ini ada kalimat wa ra'aita. Jadi dibacanya bukan wa ra'aita, akan tetapi dibaca wa ra'aita. Masih banyak kita mendengar, apabila kita mendengar bacaan di ayat kedua ini masih saja ada yang mengucapkan kalimat wa ra'aita. Padahal sesuai daripada yaitu makharijul hurufnya, di sini kita baca dengan yaitu wa ra'aita. Kemudian dilanjut dengan an-nas, wa ra'aitan. Di sini ada yang namanya gunnah, tasdid. Di situ kita baca wa ra'aitan nasa. Kemudian yadkhuluna dengan kha itu hurufnya berada di pangkal atau ujung tenggorokan, maka dibaca yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kalau kita berhenti cukup afwaja, bukan afwajang. Kalau afwajan itu apabila diwasal atau disambung. Tapi kalau berhenti cukup dengan bacaan afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di ayat ketiga ini ada kalimat fasabbih, maka hukum hak ini dibaca dengan haknya terlihat jelas. Fasabbih ditekan atau dirangkap, bihamdi rabb. Di situ ada tasdid, bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi yang paling ditekankan di ayat 3 ini dengan kalimat fasabbih dengan rabbika. Ini dibaca dengan jelas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah daripada bacaan surat An-Nasr yang harus kita perhatikan, baik dengan makharijul huruf maupun tajwidnya. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf dan serta tajwid. Sedangkan tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang yaitu Al-Quran. Bagaimana kita cara membaca yang panjang, bagaimana kita cara yaitu membaca yang pendek yang mana, yang panjang yang mana, harus yaitu disertai dengan hukum yang namanya hukum tajwid. Alhamdulillah, setelahnya kita membaca daripada surat An-Nasr, maka Bapak ingin yaitu memberikan di antaranya yang berikut, menulis daripada surat An-Nasr. Menulis surat An-Nasr ini perlu juga kita perhatikan yang mana huruf yang keluar dari garis, contoh seperti huruf ro dan huruf waw, dan itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai tulisan bacaan idaja dan ro itu disamakan sejajar. Untuk itu diperhatikan untuk menulis dengan tulisan yang baik dan benar. Dan setelahnya daripada itu menulis An-Nasr, maka
kita akan menginjak berikutnya adalah yaitu menghafal daripada surat An-Nasr. Mengapa kita harus menghafal surat An-Nasr? Hafalan surat An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Jadi kamu dapat membaca surat An-Nasr setelahnya bacaan Al-Fatihah. Boleh setelahnya Al-Fatihah kita membaca daripada surat An-Nasr. Bagaimana cara melafalkan atau menghafalkan surat An-Nasr? Caranya mudah sekali, yaitu dengan melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat hingga hafal atau mendengarkan yaitu pelafalan baik daripada yaitu temanmu atau daripada yaitu guru yang di sekolah. Adapun tips-tips agar kita bisa menghafal yaitu dengan cara diulang-ulang sampai benar-benar hafal, kemudian didengarkan baik oleh temanmu atau orang tuamu atau gurumu. Dan kemudian tips yang ketiga agar kita bisa menghafal, sering-sering kita mendengar bacaan-bacaan surat An-Nasr tersebut dengan menggunakan yaitu media maupun medianya diantaranya dengan video, mendengarkan MP3 dan mendengarkan rekaman-rekaman yang insya Allah akan semakin diulang insya Allah hafalan kita bisa menjadi lancar dan baik. Anak-anakku, mungkin itu saja pembelajaran tentang yaitu surat An-Nasr. Mari kita tutup dengan pembacaan yaitu kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.